Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Dan di pagi hari ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang merupakan sebuah tema yang penting dan dianggap penting oleh semua orang. Kita akan berbicara tentang masalah surga. Yang mana surga itu kan mimpi dari banyak orang. Surga itu kan impian banyak orang. Mau yang rajin ibadah atau malas ibadah, mereka pasti tujuannya adalah masuk surga. Eh, akan tetapi yang menjadi poin perhatian adalah tidak semua orang mau mengejar surga ini. Tidak semua orang mau berkorban untuk mendapatkan surga. Ketika dunia saja yang dianggap remeh oleh Allah harus diraih dengan pengorbanan, maka apalagi surga. Kita untuk mendapatkan gaji bulanan dari pekerjaan kita atau profit dari dagangan kita, dari bisnis kita, itu kan butuh pengorbanan. Butuh namanya kita belajar manajemen dulu, butuh kita belajar bisnis dulu, dan kita harus punya modal, kita harus punya karyawan, kita harus pintar mengelola, kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Barulah nanti di ujungnya ada profitnya. Bahkan terkadang kita mengalami kerugian, kadang bangkrut, kadang masalah ini, kadang masalah itu. Barulah nanti dapat profit, barulah nanti dapat untung. Nah, jika dalam masalah dunia saja harus diraih dengan pengorbanan, apalagi dalam masalah akhirat. Kenapa orang-orang semangat untuk mendapatkan hal di dunia, sedangkan hal yang di akhirat yang merupakan kenikmatan tertinggi tidak dikejar. Dia tidak membuktikan kesungguhan dirinya. Padahal Allah Ta'ala dalam banyak sekali ayat dan juga Nabi SAW dalam banyak hadisnya menggambarkan tentang keindahan dari surga ini. Yang membuat surga itu pantas sekali untuk dikejar. Kita ketika dalam hal dunia, ketika kita dikabarkan ada sebuah tempat wisata yang bagus, yang indah, tapi eh, butuh uang yang tidak sedikit untuk ke sana. Taruhlah di Indonesia misalkan kita mau ke Raja Ampat atau mau ke eh, Pulau Komodo misalkan, kita digambarkan tentang keindahannya, kita jadi termotivasi. Saya mau ke sana deh. Digambarkan bagaimana indahnya di sana, di pemandangannya, lalu di bawah lautnya indahnya. Makanya ini memotivasi kita, membuat kita jadi pengen berkorban lebih, ngumpulin uang lebih banyak supaya bisa berangkat ke sana. Nah, Allah dalam banyak sekali ayat dan Nabi SAW dalam banyak hadis yang menggambarkan tentang keindahan surga yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatar 'ala qalbin bashar." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah terdengar dengan telinga, dan tidak pernah terbesit dengan hati. Sedikit pun nggak pernah terbesit. Nah, ini adalah surganya Allah. Yang keindahannya sebagus itu, nggak pernah terbayang sama sekali indah. Makanya di awal kajian ini, kita akan uh, membacakan beberapa, kita akan membacakan beberapa dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis berkaitan tentang keindahan surga. Yang pertama, bahwasanya surga itu kenikmatannya tidak terbayangkan. Contohnya dalam hadis yang kita sebutkan. Lalu kemudian di dalam ayat di surat Muhammad ayat ke-15, Allah Ta'ala mengatakan, "Matsalul jannatil lati
Wa'idal muttaqun, permisalan taman-taman surga yang disiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Allah katakan fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di sana itu ada air, ada sungai yang airnya tidak payau. Wa anharun wa min labanin lam yataghayyar ta'mu, dan juga ada sungai yang terbuat dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharun min khamrin lazzatun lisyaribin, dan ada sungai-sungai yang terbuat dari khamr yang lezat untuk orang-orang minumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan juga ada sungai yang terbuat dari madu yang murni. Ini kan kenikmatan nggak terbayangkan sama sekali. Ada 4 macam sungai di surga. Ada sungai yang air tidak payau, alias airnya itu sangat enak. Kita aja tahu air minum itu berbeda-beda rasanya. Air mineral ada terkadang menjadi favorit kita. Kita mau yang merek ini atau merek ini atau merek ini, rasanya berbeda-beda semuanya. Kemudian yang kedua, ada air yang terbuat dari susu, kata Allah. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya nggak bakal berubah. Maksudnya adalah, kenapa Allah tekankan dengan air susu yang rasanya tidak berubah? Karena namanya susu yang murni, jika dibiarkan di suhu ruangan, sudah setelah diperas dari sapi, maka dia kan kalau dibiarkan kelamaan rasanya bakal berubah. Sekarang apakah kita bisa bayangkan di dunia ini bisa ada sungai terbuat dari susu yang fresh, yang tidak akan berubah rasanya? Karena nggak bakal bisa. Semua susu yang masuk ke dalam kulkas itu bukan susu yang fresh. Mereka sudah pakai pengawet. Dan itu pun ada batas kadaluarsanya. Tentu kalau sudah kadaluarsa, rasanya bakal berubah. Sedangkan di surga, susu yang mengalir dan tidak akan berubah rasanya. Kemudian yang ketiga adalah sungai yang terbuat dari khamr, tapi tidak memabukkan. Dan luar biasanya lazzatun lisyaribin, yang enak buat orang yang minum. Khamr yang ada di dunia itu yang pertama rasanya tidak enak, dan yang kedua memabukkan. Itu khamr yang ada di dunia. Nggak ada khamr rasanya enak, karena khamr rasanya nggak enak semuanya. Tapi yang diincar sama peminum khamr adalah efeknya. Efeknya itu yang bagus, kata mereka, yang bisa membuat mereka hilang stresnya, lupa dari beban-beban pekerjaan mereka, beban keluarga mereka, makanya mereka minum. Adapun khamr di akhirat, yaitu di surga, itu khamr yang enak rasanya dan juga tidak bikin mabuk. Jadi bebas untuk diminum. Karena namanya sesuatu, khamr itu memabukkan, bisa bikin orang lupa akal ya, dan itu kan merusak otaknya sedikit demi sedikit. Itulah buruknya dari khamr, dan bisa mencelakai orang lain juga. Kemudian yang keempat adalah wa anharun min asalin musaffa. Sungai yang terbuat dari madu yang murni. Sungai terbuat dari madu yang murni. Ini pun nggak bisa kita bayangkan bagaimana caranya. Madu bisa jadi sungai. Nah, sungai terbuat dari madu semuanya. Madu dengan lengketnya, dengan manisnya, dengan segala macam rupanya bisa menjadi sungai. Ini kan nggak terbayangkan sama kita sama sekali. Itu adalah di antara kenikmatan-kenikmatan surga. Dan ini Allah sebutkan di banyak sekali ayat di Al-Quran. Kalau untuk membuka lebih detail, ada di surat Al-Insan, ada juga di surat An-Naba, kemudian ada juga di surat Al-Waqi'ah, dan di surat-surat yang lainnya. Kemudian yang kedua, kenikmatan surga itu bisa diraih tanpa kesulitan sama sekali. Tadi kita ceritakan, seorang kalau mau mendapatkan kenikmatan di dunia, dia harus merasakan kesulitan dulu. Tadi kita permisalkan orang yang mau jalan-jalan, maka dia harus menabung uangnya. Dengan menabung uang, dia akan memiliki beban yang lebih di kehidupan dia. Karena uangnya dihemat sama dia. Mungkin porsi untuk dia makan di luar, atau makan-makannya akan berkurang,
porsi untuk ini dikurangi, porsi untuk ini dikurangi. Kenapa? Ngumpulin duit untuk jalan-jalan. Nah, ngumpulin duit untuk jalan-jalan. Itu kan pengorbanan namanya. Dan bahkan untuk mendapatkan uang ini sendiri pun, dia kan harus kerja. Berangkat pagi, pulang sore, dari Senin sampai Jumat, atau bahkan sampai Sabtu. Atau yang nggak kerja di kantor, orang yang wirausaha sendiri. Maka dia punya modal yang harus dia keluarkan. Dia harus cari beli ke sini, dia harus beli ke sana untuk bahan-bahan dia mau bikin apa misalkan. Banyak yang harus dia lakukan. Itu kan pengorbanan semuanya. Itu kepayahan semuanya. Adapun kenikmatan di akhirat nanti, itu bisa didapatkan tanpa kepayahan sama sekali. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, kutufuha daniyah di antaranya. Itu dahan-dahan pohonnya itu rendah. Karena kalau kita di dunia kan mau dapat buah itu kan manjat pohon dulu. Itu kan kepayahan. Manjat pohon dulu, belum tentu kita bisa langsung dapat buahnya. Kadang ada di ranting-ranting yang kecil. Atau kita harus bikin galah dulu yang besar, yang tinggi, yang panjang, baru kita bisa dapat. Itu pun kalau nggak jatuh duluan nanti buahnya. Macam-macam. Adapun di akhirat enggak. Di surga bisa diraih tanpa kepayahan sama sekali. Kemudian di surat yang lain, di surat Al-Waqiah, Allah mengatakan, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas dan ceret dan minuman yang diambil dari air yang mengalir. Jadi penduduk surga kalau mau minum tinggal panggil. Ada anak-anak muda di situ yang mereka memang tugasnya untuk membagi-bagikan minuman. Tinggal kita duduk aja, seperti raja. Lalu di hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya'kulu ahlul jannah fiha wa yashrabuna wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun wa la yabulun. Penghuni surga memakan serta meminum di dalamnya. Namun mereka nggak pernah kencing, mereka nggak pernah buang air besar, bahkan mereka nggak pernah mengeluarkan ingus, nggak pernah sama sekali. Tapi walakin ta'amuhum dzalika jusya'un karashil miski. Nabi mengatakan, tapi mereka hanya mengeluarkan keringat yang wanginya seperti minyak misk. Seperti buah misk. Yalhamuna tasbih walhamdu kama yalhamuna nafs. Lalu mereka itu bernafas dengan ucapan tasbih dan tahmid bagaikan jiwa yang bernafas. Ini kan luar biasa. Tanpa kepayahan, indah sekali. Kemudian di antara kenikmatan surga, surga itu buahnya bisa selalu dinikmati. Bisa selalu dinikmati. Allah Ta'ala mengatakan, ukuluha daimun wa zilluha. Surga itu buahnya tidak ada henti, dan begitu pula naungannya. Kalau buah di dunia, terkadang itu bukan musimnya. Ataupun terkadang ada buah-buahan yang tumbuhnya cuma di beberapa tempat, nggak tumbuh di daerah sini. Kalau kita tinggal di Saudi Arabia, misalkan, banyak buah-buahan yang tidak tumbuh di sana. Buah-buahan yang mereka dapatkan itu semuanya impor dari luar. Hanya beberapa buah yang tumbuh di sana seperti kurma, kemudian zaitun, lalu ada buah tin. Adapun yang lain-lainnya semua tumbuhnya itu di luar Saudi Arabia atau di daerah-daerah yang lain. Adapun di surga buahnya tidak ada henti. Di situ nggak ada musimnya sama sekali. Nggak ada tempatnya. Semua dari situ. Kita mau apa semuanya. Dan begitu pula kata Allah Ta'ala wazilluha. Begitu pula naungan. Jadi naungan dari pohonnya itu selalu ada. Berarti di surga itu nggak ada namanya pohonnya, daunnya lagi berguguran. Jadi nggak bisa kita bernaung di bawahnya. Nggak ada. Selalu ada. Dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi sebutkan dalam hadis-hadisnya. Nah, tadi kita sebutkan, ya mas kalian, kenikmatan surga ini harus diraih. Dia bukan bisa didapatkan secara gratis. Apalagi agama Islam ini bukan agama yang main-main. Agama lain mungkin bisa menjanjikan secara pasti
orang yang memeluk agama tersebut otomatis 100% masuk surga. Adapun dalam Islam enggak. Dalam Islam, orang masuk ke dalam agama Islam, dia bisa masuk surga kalau menjalankan kewajibannya. Kalau tidak dijalankan kewajibannya, maka dia nggak bakal bisa masuk surga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam mempunyai prinsip. Islam memiliki kode etik yang harus dijalankan, nggak boleh asal-asalan. Agama-agama yang lain mau orangnya mau apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, bahkan sebagian mencela Tuhannya sendiri, yang penting masuk ke agama dia. Nanti sudah langsung dijanjikan surga. Bahkan sebagian dikatakan dosa sudah ditebus. Ini nggak masuk akal sama sekali hal seperti ini. Dan ini bukanlah sebuah keadilan. Bukanlah sebuah keadilan ketika semua orang itu mendapatkan reward. Mau yang baik atau yang buruk, semuanya dapat reward. Itu bukan keadilan namanya. Kita nggak bisa berlaku adil dengan hal seperti itu. Keadilan itu menempatkan segala sesuatu di posisinya masing-masing. Orang yang baik maka diapresiasi, orang yang buruk maka ditegur. Itu namanya adil. Itu namanya adil. Bukan keadilan semuanya, yang penting semuanya harus dimakmurkan. Semuanya harus disamaratakan. Enggak. Keadilan itu menempatkan segala sesuatu di posisinya masing-masing. Maka dari itu Islam menjanjikan surga untuk siapa? Untuk pemeluknya yang menjalankan agamanya dengan baik. Dia menjaga akidahnya, dia menjaga sholatnya, dia naikkan zakat, dia puasa Ramadan, dia berusaha untuk haji, dia berbakti sama orang tua, dia baik sama tetangga, dan hal-hal lainnya yang dia memang menunjukkan kesungguhan dia untuk meraih surga tersebut. Allah dalam sebuah ayat, Allah Ta'ala berfirman, وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal yang dahulu kalian kerjakan. Jadi perhatikan, Allah Ta'ala mengatakan surga ini diwariskan kepada kalian atas amalan yang dulu kalian kerjakan. Berarti untuk masuk ke dalam surga harus beramal dulu. Apa maksudnya amal di sini? Itu amal baik, amal soleh yang kalian kerjakan dulu. Dari sholat kalian, dari zakat, dari sedekah, dari puasa, dari baca Al-Quran, dari zikir. Amalan kalian yang kalian lakukan dulu, itulah yang membuat kalian bisa masuk ke dalam surga. Dan ini Allah tekankan dalam banyak kali ayat. Di ayat yang lain Allah mengatakan di surat Maryam, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Yang selalu bertakwa. Jadi orang yang mau mengharapkan atau mau mendapatkan surganya Allah, dia harus beramal, dia harus menjadi orang yang bertakwa. Mereka nggak bisa asal-asalan. Di ayat yang lain, di surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan, basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwasanya bagi mereka itu surga-surga. Allah sebutkan di sini, surga itu untuk siapa? Itu surga buat orang yang beriman dan juga berbuat kebajikan, itu beramal soleh. Ini sekali lagi, dalil yang lain, menunjukkan pentingnya kita untuk beramal soleh, kalau kita mau masuk surga. Jadi, semoga dari kajian ini nanti kita bisa lebih memfokuskan kehidupan kita. Kalau memang target kita itu mau surga, maka dari sekarang kita manage ibadah kita semuanya dengan baik. Karena ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, itu menentukan posisi kita nanti di akhirat. Kita masuk surga atau masuk neraka. Dan bahkan menentukan posisi kita di surga. Apakah dia surga yang di bawah, ataukah surga yang di atas, itu tergantung ibadah kita nantinya. Di antaranya, ketika Nabi SAW mengatakan, tentang siapa orang yang paling dekat tempat duduknya dengan beliau nanti di hari kiamat. Beliau mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Bahwasanya orang yang paling aku cintai dari kalian,
Dan yang tempat duduknya nanti di hari kiamat paling dekat denganku adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Berarti dari sini kita pahami, amalan seseorang bukan cuma menentukan dia masuk surga atau tidak, tapi juga menentukan posisi dia di surga. Itulah makanya pentingnya kita untuk beramal. Nah, tetapi poin penting yang harus dipahami masalah beramal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW mengatakan, lan yudkhala ahadan amaluhu al jannah. Bahwasanya tidak akan seorang dimasukkan surga murni karena amalannya. Lalu para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, dan begitu pula tidak kamu ya Rasulullah. Nabi kemudian mengatakan, wala ana illa an yataghabbanani Allah, illa an yataghammanani Allahu bi rahmatin minhu. Begitu pula aku tidak, kata beliau, kecuali karena Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Dari sini kita pahami, kunci utama seorang masuk ke dalam surga, itu adalah rahmat Allah. Itu kunci utamanya. Seorang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Memang bukan murni dengan amalan, ya tidak. Tetapi amalan itu adalah hal-hal yang menyebabkan seorang bisa dapat rahmat dari Allah. Amalan itulah bentuk usaha. Amalan itulah bentuk kesungguhan seorang mau dapat surga. Dengan itulah Allah melihat kesungguhan seseorang, maka Allah berikan rahmatnya kepada orang tersebut, orang itu pun dimasukkan ke dalam surga. Jadi hubungan kita dengan Allah bukan hubungan seperti jual beli. Bukan hubungan seperti, maksudnya adalah seperti bos dan karyawan. Kalau saya lakukan ini semuanya, maka saya akan dapat gaji. Karyawan kan seperti itu. Saya lakukan job-job ini semuanya, job desk ini yang sudah diberikan kepada saya kerjakan semuanya. Saya harus selesaikan ini, saya harus tulis ini, saya harus review ini, dan lain-lain. Di akhir bulan, dapat gaji, harus. Kalau nggak dapat, dituntut. Itu hubungan karyawan sama bos. Adapun hubungan kita sama Allah bukan seperti itu. Hubungan kita sama Allah itu hubungan antara hamba dengan pencipta. Yang mana kerjaan yang Allah berikan kepada kita, tugas yang Allah berikan kepada kita, itu jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata seperti yang Allah inginkan. Ibadah kita kan banyak kekurangannya. Ibadah kita banyak cacatnya. Entah dari keikhlasan kita, entah dari kekhusyuan kita, entah dari tata cara ibadah yang kita lakukan. Kadang kita dalam sholat nengok kiri, nengok kanan, atau dalam hati tercampur dengan ria. Atau dalam sholat ada garuk sini, ada garuk sana, ada megang sini, megang sana, gerak sini, gerak, dan lain-lain. Itu kan hal-hal yang bisa mengganggu kesempurnaan dari sholat itu sendiri. Bahkan bacaan yang kita lantunkan ketika kita sholat, apakah itu sudah sesuai secara makharij dan juga tajwidnya? Sudah sesuai atau tidak? Kalau sudah sesuai, apakah dipahami artinya? Apakah dipahami maknanya? Apakah ditadaburi ayat-ayatnya? Ini harus menjadi evaluasi buat kita. Dan Allah Ta'ala mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukira, bahwa saya seorang mukmin kalau disebutkan kepadanya ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum. Hatinya itu akan bergetar dan keimanannya akan bertambah. Apakah ini yang terjadi kepada kita ketika kita mendengar Al-Quran dibacakan saat dalam sholat? Ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita, apakah ini yang kita rasakan? Jika tidak, maka ini menunjukkan ibadah kita ada kekurangannya. Seorang karyawan, kalau kerjaannya nggak ada yang beres, maka bosnya pun nggak bakal mau memberikan gajinya. Dia waktunya kerja, dia terlambat, atau sering tidak masuk. Kerjaannya pun banyak yang nggak beres. Berantakan di sini, berantakan di sana.
Apa akhirnya? Akhir bulan dipecat sama bosnya. Kenapa? Kerjaannya nggak beres, nggak sesuai. Dia akan mendapatkan gajinya kalau dia mengerjakan sesuai dengan kerjaan dia. Baru dia dapat gaji. Nah, kalau ini diterapkan kepada hamba, untuk masuk surga harus sempurna dulu. Kita nggak ada yang masuk surga. Kita jauh dari kata sempurna amal ibadah kita. Disitulah makanya kita mengharapkan rahmat Allah. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita dalam sholat. Maka kita berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah hukum kami kalau kami lupa atau kami berbuat salah. Di antara yang salah dalam melakukan ibadah itu, kesalahan-kesalahan berkaitan tentang masalah ibadah. Disitulah kita mengharapkan rahmatnya Allah. Dengan rahmat tersebut, baru bisa seorang masuk ke dalam surga. Itulah menjadi faktor utama seorang untuk masuk ke dalam surga. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kita pahami tadi, surga harus digapai dengan amal soleh, dengan pengorbanan. Yang mana pengorbanan amal soleh tersebut menunjukkan kesungguhan kita, dari situlah kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Nah, amal-amal soleh ini, untuk kita mendapatkan rahmat Allah, untuk mendapatkan surga, itu sudah dijelaskan semuanya oleh Nabi SAW. Semua amal-amal ibadah yang dijelaskan oleh Nabi, itu menunjukkan itulah hal-hal yang Allah Ta'ala cintai dari hamba-hambanya untuk mereka lakukan. Supaya mereka dapat rahmat. Jadi kita harus pahami, semua yang Allah perintahkan dari syariat-syariatnya, itulah yang Allah cintai. Makanya itulah menjadi penyebab utama seorang mendapatkan rahmat. Dan semua hal-hal yang Allah cintai itu sudah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah dijelaskan. Itulah harus kita pelajari. Ada hal-hal yang Allah cintai, ada hal-hal yang Allah benci. Itu kita harus tahu. Di antaranya yang pertama adalah hal yang Allah cintai, yang bisa membuat seorang masuk ke dalam surga, adalah mentauhidkan Allah. Allah cinta jika hamba-hambanya mentauhidkan dirinya. Apa itu tauhid? Yaitu mengesahkan Allah dalam beribadah. Tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Allah suka. Itu menjadi kunci untuk masuk ke dalam surga. Faktor utama, kategori pertama, untuk seorang bisa masuk ke dalam surga, maka dia syaratnya harus tauhid kepada Allah dulu. Itu syarat nomor satu. Orang kalau nggak punya ini, maka nggak bisa masuk otomatis. Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Bahwasanya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Maka ini syarat utama nomor satu. Kalau kantor buka lowongan kerja, dia kan bakal menulis kriteria-kriteria di situ. Kriteria yang pertama, laki-laki, titik. Maka ini menyingkirkan semua perempuan. Perempuan ketika mau daftar, udah nggak bisa daftar. Kenapa? Karena diterima cuma laki-laki. Yang nomor dua, syaratnya umur maksimal 25 tahun. Maka semua yang umur di atas 25, dia nggak bisa daftar. Sudah otomatis. Nah, di sini gambarannya, Allah menetapkan untuk masuk ke dalam surga, nomor satu, dia harus Islam. Islam dalam artian dia mentauhidkan Allah. Kalau dia sudah bukan Islam, tidak mentauhidkan Allah, maka nggak bisa masuk. Ini sudah menjadi konsekuensi. Allah mengatakan, "Waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mengharapkan agama selain Islam, maka nggak bakal diterima agama tersebut. Dan dia di akhirat akan termasuk orang yang rugi. Allah bukan cuma katakan agamanya nggak diterima, tapi Allah katakan dia itu orang yang rugi nanti di akhirat. Berarti dia bukan orang yang terluntang-lantung, nggak jelas, kemudian bisa minta tolong sama orang lain. Karena cuma nggak diterima sama Allah, mungkin bisa diterima sama yang lain. Enggak.
Allah tetapkan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Dan kerugian di akhirat ya berarti neraka, nggak ada yang lain. Makanya itu merupakan suatu kunci atau syarat nomor satu seorang masuk ke dalam surga. Dia harus muslim dan menjalankan agamanya dengan baik, yaitu paling pertama mentauhidkan Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke dalam surga adalah seorang harus menjaga sholatnya. Dia harus menjaga sholatnya, yaitu sholat yang 5 waktu. Allah, Nabi SAW bersabda, Man amana billahi wa bi rasulihi, wa aqama as-salata, wa shoma ramadana, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahul jannah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, lalu mendirikan sholat, lalu berpuasa Ramadan, maka suatu kewajiban bagi Allah untuk memasukkan mereka ke dalam surga. Syaratnya apa tadi? Dia beriman kepada Allah, kepada Rasul, dia dirikan sholat, alias dia jaga sholatnya. Sholat yang 5 waktu, lalu dia berpuasa Ramadan. Maka masalah sholat ini masalah yang benar-benar vital. Masalah yang benar-benar sangat penting. Makanya kita harus jaga sholat kita yang 5 waktu. Kita tekankan juga, kita selalu awasi keluarga kita, apakah mereka jaga sholat apa enggak. Karena ini menjadi penentu. Orang masuk surga harus sholat. Nah, banyak orang-orang muslim nggak sholat. Melalaikan sholatnya. Kadang kalau ingat dia sholat, kadang ya nggak sholat. Ya gimana dia masuk surga kalau dia nggak sholat? Bahkan Nabi SAW mengancam dengan kata apa? Al-ahdu man taraka al-ahdu al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Pemisah antara kita dan juga mereka itu adalah salat. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya faqad kafara, kata beliau, maka dia telah kufur. Ini kan ancaman bukan datang dari saya, bukan datang dari seorang ustadz lain atau dari ulama. Ini ancaman datang langsung dari Nabi SAW. Bayangkan Nabi SAW hidup di zaman kita hadiri kajiannya, Nabi bilang seperti itu. Pemisah antara kita dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kufur. Apa yang bakal kita sikapi kalau beliau langsung berkata seperti itu? Maka kita bakal jaga sholat kita bakal peringatkan orang-orang di sekitar kita untuk menjaga sholatnya. Dan ini merupakan sebuah kebenaran. Bagaimana hal ini disampaikan yang benar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda beliau sampai ke kita, walaupun kita tidak berjumpa dengan beliau secara langsung. Ini benar-benar yang beliau sampaikan. Bukan vonis dari orang-orang selain beliau, enggak. Maka khususnya kepada orang tua harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Ketika dia mau mencetak anak-anak sebagai anak-anak yang soleh, untuk yang mereka menjaga sholatnya, maka orang tua harus menjaga sholatnya dengan baik, bahkan dengan kondisi yang terbaik. Ketika azan dia langsung sholat, yang ibu-ibu dia langsung sholat, yang bapak langsung ke masjid. Dia memberikan contoh dengan contoh yang terbaik. Dengan itu anak-anak bakal melihat bagaimana prioritas dalam kehidupan mereka. Dia ngelihat teladan langsung dari orang tuanya. Azan itu waktunya sholat, bukan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Anak-anak bakal ngelihat. Itu penting. Ada beberapa orang tua yang mengeluh ketika anak-anaknya sudah besar, anak-anaknya nggak jaga sholat. Maka lihat sebabnya dari mana. Jangan-jangan memang orang tua dari kecil tidak mengajarkan sholat sebagai prioritas dalam kehidupan mereka. Atau bukan mengajarkan, tidak pernah mencontohkan, memberikan teladan. Orang tua terbiasa mundur-mundur sholatnya, nanti. Kira-kira bagaimana anaknya? Anaknya pun bakal seperti itu, nanti. Toh dia telah melihat dari orang tuanya pun kalau azan nggak langsung sholat.
Kita kan tahu pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu sebuah fitrah. Namanya murid itu akan melaksanakan sesuatu yang tingkatannya ada di bawah dari yang diajarkan sama gurunya. Gurunya berdiri, kencingnya, muridnya berlari. Jadi itulah orang tua. Ketika orang tua mengajarkan yang paling afdol, anak itu bakal mengerjakan yang fadl. Apa tuh yang fadl? Yang bagus. Tapi orang tua mengajarkan yang terbaik. Dari terbaik turunnya kepada yang baik. Tapi nggak bakal turun kepada yang buruk. Sampai ada kata-kata uh, uh, kata-katanya, nggak lupa. Bahasanya itu, taruhlah target kita, kata dia, impian kita setinggi bintang, kata dia. Biar kalau jatuh, ya ke bulan. Jadi masih tinggi maksudnya. Jadi taruhlah target kita itu setinggi bintang, kata dia. Kalau emang nggak nyampe bintang, ya jatuhnya ke bulan, kata dia. Itu nggak begitu jauh, tetap di atas, tetap bagus. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Ketika kita sholatnya tepat waktu, nanti mungkin seburuk-buruknya mereka nggak di awal waktu. Tapi mereka masih jaga sholatnya, ya masih bagus. Dengan itu terus kita motivasi, terus kita semangati supaya dia bisa naik lagi, naik lagi. Tapi kalau orang tuanya saja sudah sering mundur-mundur sholatnya, dia lakukan yang penting saya nggak ninggalin sholat, anaknya bakal posisinya nanti berada di bawah dia nanti, bakal ninggalin sholat. Begitulah memang jalurnya seperti itu. Maka ini teladan yang baik khususnya bagi orang tua untuk memotivasi bukan hanya dirinya, itu kepada anak-anak. Kemudian jalan untuk masuk surga yang lainnya adalah lewat belajar agama. Jalur belajar agama atau di Indonesia sering kita sering namakan dengan ngaji. Kita pergi kajian atau ngaji dulu. Ngaji maksudnya bukan baca Al-Quran terkadang. Maksudnya ngaji maksudnya adalah dengar kajian terkadang artinya. Itu salah satu ibadah, salah satu jalan untuk masuk surga. Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mempermudah jalannya ke surga. Jadi seorang muslim harus semangat datang kajian, harus semangat dengar kajian, harus semangat baca buku-buku Islam. Dengan itu menambah wawasan-wawasan dia tentang Islam. Dan belajarnya dia itu bernilai ibadah. Jadi kalau bapak ibu-ibu punya buku Islam di rumah, entah buku masalah sholat, atau buku masalah tauhid, buku masalah keutamaan-keutamaan ibadah, kita buka, kita baca, itu sedang ibadah hakikatnya. Sama seperti ketika kita sedang sholat, sama ketika kita sedang sedekah, sama seperti kita sedang baca Al-Quran. Kita baca itu lagi ibadah. Pahalanya itu ada terus. Dan Allah katakan apa? Allah akan permudah jalannya ke surga. Dan hadis ini secara khusus, bagi siapa? Bagi orang yang datang kajian. Dia datang kajian secara langsung di masjid, atau sekarang alhamdulillah ada kajian online. Apakah termasuk? Bisa termasuk. Selama di situ ada perjuangan, selama di situ ada pengorbanan untuk dia mendengarkan kajian, walaupun online, maka di situ pun ada nilainya. Apa bentuk pengorbanannya? Itu dia duduk, dia mendengarkan, dia khusyuk, walaupun online. Itu kan pengorbanan. Dia harus buka HP-nya dulu, dia nyalakan dulu, dia cari linknya dulu, dia dengarkan dengan khusyuk, dengan pakaian yang rapi, walaupun dia di rumah. Itu pengorbanan. Maka dia akan mendapatkan poin ini. Bisa masuk surga lewat jalur belajar agama. Walaupun tentunya, ikhwas sekalian, kajian online nilainya tidak akan sama dengan kajian offline. Tentu nilainya beda. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain pun itu bertingkat-tingkat. Dan tidak jelek, dua-duanya bagus, jelas, dua-duanya bagus, dua-duanya baik. Dan dua-duanya bisa dilakukan di momen-momen yang berbeda, waktu-waktu yang berbeda.
Dan keduanya terkadang melengkapi satu sama lain. Dan ini merupakan kemudahan yang dulu nggak ada. Ada orang-orang yang tinggalnya memang jauh, yaitu di luar kota. Ada karena sebab ini, sebab itu, akhirnya membuat kajian hanya bisa online. Dan ini bagus, kan masalah. Tapi kajian offline memiliki nilai yang berbeda. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan dengan kajian offline. Apa? Yaitu perjuangan untuk sampai ke tempat itu lebih besar. Di situ dia bakal ketemu sesama muslim, dia bakal memberikan salam di situ. Itu nilai pahala. Dia masuk ke dalam masjid pakai kaki kanan, bernilai pahala. Dia baca doa untuk masuk ke masjid, bernilai pahala. Dia sholat tahiyatul masjid, bernilai pahala. Duduk di masjid, dia bernilai pahala. Dia dengarkan kajian secara langsung, itu talaqi, maka nilainya bakal berbeda. Dia bisa bertanya secara langsung. Ada hal-hal positif kelebihan yang tidak kita bisa dapatkan ketika kita kajiannya online. Walaupun keduanya hal yang baik. Dan ini kelebihan yang harus dimaksimalkan. Karena ini nggak ditemukan di zaman-zaman yang dulu, nggak ada. Makanya harus dimaksimalkan. Yang online harus diperbanyak, begitu juga yang offline. Karena dua-duanya hal yang bermanfaat dan bisa menjadi sebab utama tersebarnya dakwah Islam ini. Nah, kemudian jalan yang berikutnya untuk masuk ke dalam surga adalah dengan menjaga lisan serta kemaluan. Itu diantaranya. Banyak lagi yang lain. Ada haji, ada menjaga wudhu. Kita akan masuk ke menjaga lisan dan kemaluan. Nabi SAW bersabda, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin kepadaku untuk bisa menjaga sesuatu yang berada di antara kedua rahangnya dan juga di antara kedua kemaluannya, maka akan kujamin dia untuk masuk dalam surga. Apa yang ada di kedua rahang? Yaitu lisan. Apa yang ada di antara dua kaki? Yaitu kemaluan. Nabi menjamin surga kalau kita bisa menjaga lisan. Bagaimana kita menjaga lisan? Menjaga lisan itu barometernya adalah dari hadis Nabi SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Itulah barometernya. Pilihannya Nabi cuma berikan dua. Baik, dia berbicara. Kalau tidak baik, maka dia diam. Cuma dua pilihan. Yaitu yang baik dia bicarakan. Kalau yang tidak baik, maka dia diam. Apa ini yang baik? Yang baik itu dia menggunakan lisannya itu untuk ibadah. Dia pergunakan lisannya untuk zikir, untuk baca Al-Quran. Dia pergunakan lisannya untuk istighfar. Dia pergunakan lisannya untuk nasihatin orang. Dia pergunakan lisannya untuk mengajarkan orang, untuk menegur orang. Itu kan kebaikan semuanya. Maka dia katakan. Nggak boleh dia tahan-tahan. Dia pergunakan lisannya untuk bermain dengan keluarganya, bercanda dengan keluarganya. Itu kebaikan. Dia pergunakan lisannya untuk bermusyawarah, untuk diskusi dengan rekan-rekan kerjanya. Itu baik. Katakan, sampaikan. Kalau itu baik. Lalu Nabi katakan, auliyasmut atau diam. Diam ini bukan berkaitan dengan keburukan. Tapi berkaitan dengan kalau perkataannya tidak mengandung kebaikan. Ayo. Berarti bukan cuma kalau perkataannya itu buruk. Tapi kalau suatu perkataan pun kita ragu-ragu apakah kata-kata ini kita sampaikan atau tidak, ini baik atau buruk, maka pilihannya Nabi berikan auliyasmut, diam. Kita bingung mau mengatakan sesuatu ini, kalau saya katakan orangnya sakit hati apa enggak ya? Itu bukan dalam urusan menegur, bukan dalam urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah kalau saya sampaikan di sini ini hal yang tepat atau tidak? Ataukah memang bisa saya sampaikan di waktu yang lain yang lebih maslahat? Atau kalau saya sampaikan ini apakah bakal terjadi fitnah di sini, bakal terjadi perpecahan di sini, bakal ada yang suuzon sama saya, atau bakal ada yang suuzon sama temannya misalkan. Saya sampaikan apa enggak ya?
Nah, itu kan keraguan. 50-50 terkadang. Apa pilihannya? Dia semut, diam. Nggak usah ngomong. Benar-benar yang keluar dari lisan, itu hal yang memang baik. Selain baik, atau diragukan itu hal yang baik, nggak usah dikatakan. Diam aja. Terkadang kita ada orang yang marah sama kita, emosi sama kita. Diomel-omelin kita. Kadang kita mau membalas. Kadang kita melakukan pembelaan di situ. Tapi kita mikir, ini baik atau tidak? Saya bisa lakukan pembelaan untuk menjaga harga diri saya. Tapi kalau saya sampaikan ini sekarang, dia malah bisa makin ngamuk. Ya, istri kepada suami, atau suami kepada istri. Seorang istri menghadapi suaminya lagi marah-marah. Marah-marah. Istrinya bisa bela diri, bisa. Tapi istri memilih diam. Karena dia tahu, membela diri di saat itu nggak tepat. Kenapa? Karena bisa memancing tambah tinggi lagi emosi dari suaminya. Akhirnya saling betak. Maka istrinya diam. Ketika suaminya sudah cooling down, sudah tenang, barulah istrinya datang mengklarifikasi. Yang terjadi tadi seperti ini, seperti ini. Yang benar seperti ini, terjadi gara-gara ini, gara-gara itu. Dijelaskan sama dia. Dengan baik. Itu namanya falakul khairan awliyasmud, dia diam. Sama seperti suami kalau menghadapi istrinya. Istrinya suka mengeluh ini, istrinya suka mengeluh itu. Apakah setiap keluhan harus dikonter, harus dibantah? Apakah setiap kesalahan yang dilakukan sama istrinya harus langsung ditegur? Enggak. Terkadang solusinya diam dulu. Itu kan hikmah namanya dalam memberikan nasihat. Hikmah dalam berdakwah. Dia memilih kapan ya momen yang tepat untuk saya berikan ketenangan kepada dia supaya nggak ngeluh-ngeluh lagi. Kapan ya waktu yang tepat supaya saya bisa menegur dia, saya bisa menasehati dia. Suami pun berpikir. Jadi diam di saat melihat kemaksiatan terkadang dibutuhkan. Kapan? Ketika kita mempertimbangkan untuk menasehati di waktu yang lain yang lebih tepat, yang lebih cocok, yang kira-kira potensi untuk diterima nasihatnya itu lebih besar. Itu termasuk bentuk menjaga lisan, mempertimbangkan. Kemudian Nabi katakan, wa ma baina rijlaihi, dan orang bisa menjamin sesuatu yang berada di antara dua kemaluannya, dua kakinya. Itu adalah kemaluannya. Dia bisa menjamin keamanannya, dia bisa menjaga harga dirinya, menjauhkan diri dari zina. Dan menjauhkan diri dari zina bukan cuma tidak berzina, tapi menjauhkan diri. Makanya Allah katakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat dengan zina. Berarti seorang itu diperintahkan untuk menjauhi seluruh jalan-jalan yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Dari yang melihat yang haram, kemudian berkomunikasi dengan yang bukan mahram, yang tidak ada maslahatnya. Lalu berlemah lembut, berkata lemah lembut dengan kata-kata yang menggoda. Nah, ini biasa dilakukan sama perempuan. Dia berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan suara yang dilembut-lembutkan, dibuat-buat dengan suara yang menggoda, merayu seakan-akan. Padahal isinya enggak. Isi yang dia ucapkan enggak. Cuma suara dia, nadanya dia, itu nada seperti orang merayu. Lembut, dilembut-lembutkan sama dia. Itu jalan menuju perzinahan. Itu harus tutup. Begitu juga laki-laki. Terkadang ada laki-laki bukan melembut-lembutkan suara, tapi dia menggoda. Maka sering tersebar tuh laki-laki jagung gombal. Nah, itu gombalan itu yang harus hati-hati. Itu jalan. Dia puji wanitanya ini, dia sampaikan begini, dia sampaikan begitu. Bagaimana untuk menarik hati wanitanya. Itu dekat-dekat sama dengan perzinahan. Belum masuk ke dalam zina, memang belum. Tapi sudah jalannya itu. Semua perzinahan yang terjadi pasti bermulai dari jalan-jalan ini. Pasti. Gak ada tahu-tahu begitu aja, nggak ada.
Bahkan sampai pacaran. Pacaran dimulai dari mana? Dari mulai WhatsAppan, saling kirim chat, dari pura-pura peduli satu sama lain, dari uh, sekedar keluar untuk makan, keluar ke kafe, sampai akhirnya jalan berdua, sampailah terjerumus kepada perzinahan. Maka zina ini harus dijauhi semua jalan-jalannya. Tidak boleh didekati. Kemudian di antara jalan untuk masuk dalam surga adalah dengan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nabi SAW bersabda, "Man ada maridhan, au zara akhan lahu fillah, nadahu munadin, antabat mamsyak, wa tabawwa'tu minal jannati manzila." Nabi bersabda, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, atau menjenguk saudaranya karena Allah, maka akan dipanggil sebuah panggilan dari langit. Bahwasanya jalanmu itu baik, dan aku telah mempersiapkan sebuah rumah bagimu di surga. Maka hadis ini memberikan motivasi untuk kita jenguk teman kita yang sakit. Dan kadang kita mencari tahu. Nabi SAW belum mencari tahu. Saat ada salah satu sahabatnya tidak hadir di masjid, ditanya sama Nabi, kemana? Nah, kita pun demikian. Jangan kita cuek sama orang. Jangan kita nggak peduli sama orang. Kita tanya, ini kemana sih Fulan? Sudah lama nggak ketemu. Kemana sih Fulan? Udah lama nggak datang ke kajian. Tanya, kemana dia? Apakah dia sedang sakit? Atau dia futur? Atau dia sedang sibuk kerjanya? Dihubungi, ditanya bagaimana kabarnya. Kalau sakit, dijenguk. Diberikan hadiah ke dia. Apa kabarnya? Sakit apa? Diruqyah, dibacakan doa. Itu pahalanya besar. Maka yang harus kita pahami di mindset kita adalah bahwasanya menjenguk orang sakit yang mendapatkan keuntungan bukan cuma orang yang sakit, tapi kita pun dapat keuntungan. Orang yang sakit senang dengan kehadiran kita. Orang sakit bukan mengharapkan yang paling utama, yang jenguk dan bawa hadiah. Enggak. Yang diharapkan kepedulian kita. Kita datang itu sudah merupakan kebahagiaan luar biasa buat orang yang sakit. Dan kita sendiri juga butuh. Dengan kita datang ke orang yang sakit, kita dijanjikan rumah di surga. Mainkan. Nabi nggak katakan di sini barang siapa yang menjenguk orang yang sakit setiap hari. Barang siapa yang menjenguk 100 orang sakit. Barang siapa yang setiap seminggu itu menjenguk 1 orang sakit. Enggak. Nabi katakan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, disiapkan rumah di surga. Nabi nggak secara khusus jumlahnya berapa kali. Enggak. Ini kan luar biasa. Berarti menjenguk 1 orang sakit bisa mendapatkan 1 rumah di surga. Nah, kan kalau ini menjadi kebiasaan kita sering jenguk orang sakit, sering tanya kabarnya, seminggu sekali selalu ada orang sakit yang kita jenguk, atau kita tanya kabarnya bagaimana, itu kan luar biasa. Nah, ini yang kita bisa praktekkan. Kemudian yang terakhir, di antara jam menuju surga, Nabi SAW bersabda, Ayuhan nas absyus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Lalu bagikanlah makanan. Kemudian sholatlah kalian ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Nabi SAW di sini menggambarkan ada beberapa amalan untuk masuk ke dalam surga. Apa yang pertama? Afsyus salam. Sebarkan salam. Yang kedua, wa'at'imut ta'am. Bagikan makanan. 2 ibadah ini, ikhwas kalian, ini berkaitan dengan masyarakat. Berarti salah satu cara untuk masuk ke dalam surga adalah bermuamalah dengan baik kepada masyarakat. Peduli kepada mereka. Dengan apa? Dengan berikan salam. Salam kita nggak bisa mengucapkan salam kepada diri sendiri.
Kita nggak bisa mengucapkan salam kepada benda mati, enggak. Yang dimaksudkan di sini afsus salam, sebarkanlah salam, itu kepada orang-orang yang kita temui di jalan, tetangga kita, teman kita, rekan kerja kita, satpam. Kita kasih salam ke mereka, tukang sapu, OB, atau sekedar Gojek yang datang ke rumah. Ucapkan salam ke mereka. Assalamualaikum. Sebarkan salam, kata Nabi. Sebarkan itu kan berarti kan ke semua orang sebar. Mau siapapun dapat. Itu sebarkan namanya. Kemudian Nabi katakan, wa'at emut ta'am, bagikan makanan. Itu maksudnya sedekah, peduli sama orang. Siapa orang-orang sedang kesulitan di sekitar kita, kita bantu mereka. Tetangga kita sedang kesulitan, atau siapa yang sedang kesulitan. Dan bahkan, terkadang bukan karena kesulitan. Memang kita mau kasih makanan. Kita mau ngasih makanan ke tetangga kita lagi masak ayam, atau masak kambing, atau masak sayur. Sengaja kita lebihkan, kita bungkus, kasih ke tetangga. Dan nggak harus makanan yang kita kasih ke tetangga itu harus mencukupi untuk satu keluarga dia. Enggak. Di situ cuma sekedar menunjukkan kepedulian. Kita ingat sama mereka. Mereka bakal ingat itu. Bukan mereka nggak mengatakan, kok dikit sih, kan kita keluarganya banyak ini. Masa dikasih sama dia cuma segini? Tetangga nggak bakal ngomong gitu. Yang tetangga ingat, bahwasanya dia pernah ngasih kita. Walaupun jumlahnya segitu. Nah, Islam berarti mengajarkan kita untuk tidak eksklusif. Untuk tidak mengurung diri kita, nggak mau bergaul sama orang. Islam nggak pernah ngajar begitu. Berarti yang Islam ajarkan itu peduli sama orang lain. Apalagi sekarang, saudara-saudara kita sedang kesulitan sana di Palestina. Maka tunjukkan kepedulian kita. Kita bantu mereka, kita kirim donasi ke mereka. Banyak yayasan-yayasan atau lembaga-lembaga yang terpercaya, salurkan lewat mereka. Supaya mereka ngebantu saudara-saudara kita yang di sana. Mereka sedang kesulitan sekarang. Di sini kita bisa praktekkan wa'at'imut ta'am. Sebarkanlah makanan. Itu di sini maksudnya sebarkanlah bantuan apapun bentuknya. Kita kasih ke mereka. Nabi katakan wasallu wan nasunnya. Dan sholatlah ketika orang-orang sedang tidur. Itu maksudnya adalah sholat tahajud. Ini menunjukkan sholat tahajud itu sholat sunnah yang terbaik. Maka Nabi mengatakan, tadkhulul jannata bisalam. Kamu akan masuk dalam surga dengan penuh keselamatan. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena kembalikan ke host. Tafadhol. Jazakallah khairan Ustaz atas pemaparan dan penjelasan materi yang telah disampaikan barusan. Barakallahu fikum. Demikian tadi sesi pertama telah kita ikuti dan simak bersama. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaktif tanya jawab. Kami mengundang para jamaah sahabat untuk bisa langsung bertanya kepada Ustadz, bisa dengan menekan tombol raise hand, atau juga bisa menulis chat di kolom chat yang akan insya Allah kami bacakan pertanyaannya. Baik. Ya Allah, sebentar ini ada Afwan ini anak kok ini ya. Oh, Insya Allah. Baik, jamaah, apakah ada yang ingin langsung bertanya kepada Ustadz? Kami persilahkan tanya langsung kepada Ustadz. Bisa langsung dengan tombol raise hand atau juga bisa menulis di kolom chat. Ya Allah. Baik Ustadz,
Ini ada pertanyaan dari Akhwat ya. Kelihatannya Anda coba bacakan. Bismillah Pak Ustadz. Bagaimana dengan amal yang dilakukan pada saat lalu yang mungkin masih tercampur dengan riya? Apabila sudah bertobat, apakah amalan tersebut diterima kembali oleh Allah? Oleh Allah. Jazakallah khairan. Nah, barakallahu fiik. Amalan-amalan kita itu sekali lagi jauh dari kata sempurna. Banyak kekurangan dalam amalan-amalan kita. Maka yang butuh kita lakukan adalah banyak-banyak istighfar dan juga taubat kepada Allah Ta'ala. Amalan-amalan yang memang tercampur dengan ria dan riaknya bukan dominan, maka pahala dalam ibadah tersebut itu akan tetap ada, walaupun tentunya tidak sempurna. Akan tetapi ibadah yang dominannya ria, maka disitulah ketika ibadah tersebut dikhawatirkan tidak sah. Kalau ria dalam ibadah tersebut itu dominan. Nah, itu adalah kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, dan ini adalah kondisi yang baik, yaitu kondisi ketika ria itu masuk ke dalam ibadah seseorang, tapi orang tersebut berusaha untuk memeranginya. Datang ria, dia perangi lagi. Datang mengharapkan pujian, dia mengharapkan apresiasi, dia pengen bagusin sholatnya untuk bosnya pada saat itu, tapi dia berusaha untuk perangi, dia berusaha untuk lawan di situ, maka itu nilai pahala tersendiri buat dia. Kenapa? Karena itu adalah jihadnya dia. Setan itu kan sudah berusaha untuk menggoda manusia, sudah bersumpah. Begitu pula ketika sedang sholat, bakal diganggu sama setan. Itu bentuk gangguan. Sekarang masalahnya apa sikap kita ketika mendapati bisikan atau godaan dari setan tersebut? Apakah diterima begitu aja atau diperangi? Maka ketika diperangi, maka itu bernilai pahala. Dan ria adalah salah satu ibadah yang dikhawatirkan sama Nabi SAW menimpa umatnya. Kenapa? Karena dorongan untuk melakukannya itu sangat kuat. Makanya banyak kaum muslimin tercebur ke dalam ria. Dan ini bisa terkena kepada siapa aja. Mau kepada ustadz, mau kepada ulama, mau kepada orang awam, mau kepada orang berilmu, siapapun bisa terkena namanya ria. Karena kita ketika berbicara ria tidak cuma menimpa sholat, tapi juga menimpa semua ibadah-ibadah yang lainnya. Maka yang kita bisa lakukan adalah kita perbanyak istighfar, kita taubat kepada Allah, dan kita berusaha untuk istiqamah sekuat mungkin yang kita bisa, dan kita berdoa sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu ketika aku berbuat kesyirikan sedangkan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu dari aku berbuat kesyirikan sedangkan aku tidak mengetahui. Maka yang tidak mengetahuinya ini, kata para ulama, adalah kita berlindung kepada Allah dari syirik kecil, yaitu riya. Nah, iya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Demikian jawaban penjelasannya dari Ustaz, semoga dipahami oleh penanya. Selanjutnya Ustaz, Anda coba baca kembali pertanyaan kedua dari Akhwat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Aku izin bertanya, golongan apakah yang terakhir bisa masuk surga? Mohon penjelasannya. Syukron, Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Wallahu a'lam. Yang tahu adalah yang terakhir masuk dalam surga adalah orang yang keluarkan dari neraka, yang mana ketika tidak ada lagi orang-orang yang dikeluarkan dari neraka lewat jalur syafaat dan atau dosanya sudah selesai, tapi mereka dikeluarkan murni dari rahmatnya Allah Ta'ala. Nabi mengatakan waqad syafa'a syufa'a, bahwasanya orang-orang yang memberikan syafaat itu sudah selesai, dan yang tersisa adalah rahmatu arhamir rahimin, kata beliau. Yang tersisa adalah rahmatnya arhamur rahimin, zat yang paling penyayang, yaitu Allah Ta'ala. Maka Allah mengeluarkan mereka dari neraka dalam kondisi badan mereka sudah gosong, sudah menjadi arang. Mereka dimasukkan ke dalam surga, lalu dilemparkan ke dalam nahrul hayah, atau sungai kehidupan. Fayasubbu alaihi ahlul jannah,
Kemudian para penduduk surga menyiram-nyirami badan mereka dengan air tersebut. Fatan butuh kamayan butul hibbatu fi hamilis sail, kata Nabi. Kemudian tumbuhlah badan mereka seperti tumbuhnya biji-bijian atau benih di pinggir-pinggir sungai. Tumbuh lagi badan mereka. Dan mereka itu mendapatkan julukan sebagai Utaqa'ur Rahman atau Utaqa'ul Jabbar, yaitu orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka atau dari neraka jahanam. Nah, ya. Baik. Demikian penjelasannya. Jazakallahu khairan Ustaz. Semoga bisa dipahami penjelasan dari Ustaz. Baik Ustaz, Anda lanjutkan pertanyaan ketiga. Di antara jalan ke surga yang disampaikan tadi, apakah ada prioritas amalan mana yang lebih utama dilakukan dibandingkan dengan yang lainnya? Ya. Untuk masuk ke dalam surga, yang paling prioritas adalah pertama itu adalah kewajiban. Semua kewajiban itu adalah prioritas. Semua kewajiban itu adalah prioritas. Jika semua kewajiban sudah ditunaikan, barulah datang hal-hal yang sunnah. Semua kewajiban yaitu tauhid, yaitu sholat, yaitu puasa, zakat, haji atau umroh, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi, itu kan kewajiban semuanya. Maka itu prioritas. Setelah hal-hal yang wajib, baru hal-hal yang sunnah. Sholat sunnahnya, puasa sunnah, dan hal-hal yang sunnah lainnya. Dan dari hal-hal yang sunnah, yang paling prioritas, yang paling bagus pahalanya, adalah yang paling bermanfaat buat orang. Paling bermanfaat buat orang lain. Dari sedekah dia, donasi dia, nasihat dia, itu kan bermanfaat buat orang lain. Makin bermanfaat untuk orang lain, maka pahalanya makin besar, maka itu paling diprioritaskan. Maka Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Itu makanya yang paling prioritas. Nah, ya. Baik, syukur Ustaz. Dapat dipahami penjelasan dari Ustaz oleh penanya ya. Anda bacakan kembali Ustaz pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Beberapa baca atau mendengar, ya Allah nggak apa-apa deh masuk surga paling bawah, asalkan jangan masuk neraka. Bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakallahu khair. Nah, perkataan seperti itu tidak baik. Perkataan seperti itu perkataan orang-orang yang kecil. Perkataan orang-orang yang menganggap rahmat Allah itu sempit. Tapi hendaklah seorang itu kalau mengharapkan masuk surga, maka mengharapkanlah surga yang tinggi. Nabi SAW mengatakan, maka idza sa'altal jannah fas'al jannatal firdausil a'la. Kalau kalian memohon surga, maka mohonlah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah, karena putus asa dari rahmat Allah itu adalah dosa besar. Nabi SAW mengatakan, min akbaril kabair, di antara dosa-dosa yang besar, kata beliau yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah al-qunutu min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Jangan seorang mengharapkan surga yang bawah, yang penting saya masuk surga walaupun yang di bawah, sebabnya adalah karena dia merasa kecil ya rahmat Allah. Tapi hendaklah dia beristighfar, dia bertaubat, menunjukkan kesungguhan dia untuk masuk ke dalam surga. Karena semua kita memang tidak ada yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga, nggak ada. Nggak ada orang yang, saya sih kayaknya masuk surga yang paling atas saya ini kayaknya. Nggak ada. Itu namanya ujub namanya. Kita semua adalah orang-orang yang berharap kepada Allah, semuanya. Nggak ada yang bisa menjamin. Maka ketika kita berharap kepada Allah, maka harapkanlah surga yang paling tinggi. Jangan harapkan surga yang bawah. Nah, ya. Baik. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan dari Ustadz bagi penanya. Anda lanjutkan Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Afwan izin bertanya, kalau dulu masih belum kajian, masih banyak kesalahan, amalan-amalan sunnah apa yang bisa akselerasi mengumpulkan banyak pahala di usia lanjut? Ya. Amalan yang bisa dilakukan itu banyak.
Kalau kita ngomong masalah amalan itu banyak sekali. Tapi mulailah dari amalan-amalan yang paling mudah. Dan jangan remehkan amalan-amalan yang kecil. Apa amalan-amalan yang kecil? Tadi sebutkan seperti sekedar memberikan assalamualaikum, kemudian memberikan hadiah kepada orang lain. Ini hal-hal yang dianggap kecil, padahal ini hal yang besar. Dan selalu luruskan niat dalam beribadah. Berikan niat yang terbaik dalam beribadah. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Robba amalin saghir yukabbiruhun niyah. Ada amalan-amalan yang kecil, tapi pahala yang menjadi besar dari sisi Allah, karena niatnya yang baik. Nah, di antara yang bisa dilakukan tadi adalah berikan salam kepada orang, berikan hadiah kepada orang lain, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak datang kajian, memperbanyak sholat-sholat sunnah, dan hal-hal yang lainnya, dan tentunya banyak sekali. Nah, ya. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya, mudah-mudahan dipahami oleh penanya. Anda lanjutkan Ustaz, pertanyaan dari Akhwat. Afwan Pak Ustaz, izin bertanya, apakah tanda-tanda kalau kita beribadah tidak ikhlas dan ria? Apakah kita harus memulai dengan niat karena Allah Ta'ala? Terus kalau kita lupa ucapan niat, akankah amalan kita diterima Allah Ta'ala? Syukron Pak Ustaz. Ya, niat untuk beribadah itu harus ada dari sebelum ibadah itu dilakukan. Dan niat tidak harus dilafatkan. Yaitu ketika di antara kita mendengar azan, kemudian kita langsung masuk ke kamar mandi atau untuk berwudu, maka itu sudah menunjukkan niat kita. Azan zuhur misalkan, kita dengar azan kemudian kita langsung berwudu, maka itu menunjukkan niat kita untuk mau sholat zuhur. Maka ini harus diperhatikan, niat itu harus ada. Begitu juga di antara contohnya adalah ketika orang hendak sholat wajib, ketika seorang mau mandi junub, di antaranya. Seorang mau mandi junub, nah ini termasuk ibadah yang lain ya, sebagai contoh aja. Bagaimana seorang kalau mandi junub, dia harus menghadirkan niatnya sebelum dia mandi. Kalau dia mandi, kemudian dia selesai mandi, dia belum berniat tadinya, maka dia harus mandi lagi. Dia harus mandi lagi. Sedangkan dia kayak cuma mandi biasa untuk membersihkan badannya aja, dia tidak meniatkan untuk mandi wajib, padahal dalam keadaan junub misalkan, maka junubnya tidak terangkat sama sekali, walaupun badannya bersih. Karena itu berkaitan tentang masalah ibadah. Nah, itulah pentingnya masalah niat. Innamal a'malu binniyat. Nah, ya. Dan di antara bentuk amal ibadah seorang tidak diterima oleh Allah adalah sulitnya orang tersebut untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu di antara tanda ibadah-ibadah yang sebelumnya tidak diterima. Karena Nabi SAW atau dalam perkataan ulama mengatakan, ajrul hasanat hasanati misliha. Balasan dari atau pahala, ganjaran dari sebuah amal baik adalah kemudahan untuk melakukan amal baik seterusnya. Maka jika kita melakukan sebuah amal baik, ketahuilah bahwasanya itu adalah bagian dari pahala kita melakukan amal baik sebelumnya. Begitu pula ketika kita melakukan amal baik setelahnya. Dan ketika kita sulit melakukan sebuah amalan, bisa jadi sekali lagi, itu tanda amal ibadah kita sebelumnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Nah, wallahu a'lam, sampai di sini kajian kita. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya, mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.